Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lis Ramafira dengan NIM 0305213051. Nah, dalam video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai soal dan jawaban dari soal ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, di mana soal yang pertama, apakah seorang guru perlu memahami psikologi pendidikan, psikologi belajar dan perkembangan? Jelaskan pendapat Anda berlandaskan teori. Ia perlu karena bagi seorang guru, memahami psikologi pendidikan adalah suatu keharusan karena berkaitan langsung dengan proses perkembangan jiwa peserta didiknya. Salah satu indikator seorang guru dikatakan profesional jika ia dapat memahami kondisi siswanya baik secara fisik terlebih secara mental. Nah, berikut dijelaskan beberapa alasan seorang guru harus memahami psikologi pendidikan dan merupakan suatu hal yang sangat penting baginya. Yang pertama, untuk memahami keadaan siswanya. Seperti diketahui bersama bahwa seorang guru berinteraksi dengan siswanya setiap hari dengan latar belakang yang berbeda. Latar belakang siswa tersebut merupakan faktor yang membentuk kepribadian mereka masing-masing. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru akan memahami keadaan dan kebutuhan siswanya masing-masing. Dengan demikian, guru dapat menentukan pendekatan psikologi yang sesuai dengan setiap siswanya. Yang kedua, untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Salah satu alasan pentingnya psikologi pendidikan bagi seorang guru adalah terciptanya kondisi belajar yang menyenangkan selama proses pembelajaran berlangsung, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Psikologi pendidikan akan memberikan gambaran terkait karakter masing-masing siswa, sehingga guru dalam melakukan proses pembelajaran akan mampu menjalin hubungan emosional yang erat baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Dengan kondisi emosional yang terjalin erat dan harmonis tersebut akan menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, untuk menentukan strategi pembelajaran. Menentukan strategi pembelajaran salah satu faktornya adalah kondisi peserta didik. Psikologi pendidikan sebagai ilmu tentang kejiwaan manusia akan membantu guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kondisi siswanya pada saat itu. Hal tersebut penting karena strategi pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam menyerap materi pembelajaran yang diajarkan. Yang keempat, memudahkan membimbing siswa. Selain sebagai seorang pendidik dan pengajar, seorang guru juga adalah model dan pembimbing bagi siswanya. Seorang guru harus mampu memberikan pandangan yang akan memotivasi siswanya menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Yang kelima, untuk menentukan pendekatan yang cocok dengan siswa. Sebagai seorang guru, ia harus bisa mengukur dan menganalisa tingkat perkembangan siswanya, baik secara kognitif maupun secara efektif atau sikap. Psikologi pendidikan akan memberikan gambaran kepada guru terkait perkembangan siswa tersebut. Dengan memahami perkembangan siswa, guru akan mudah menentukan treatment atau pendekatan yang cocok dengan masing-masing siswa. Nah, kita masuk ke soal kedua. Jelaskan mengapa guru perlu mempertimbangkan perbedaan individual di antara siswa. Nah, setiap anak pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki cara masing-masing untuk mengikuti pembelajaran. Dalam hal ini, guru menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar. Proses pembelajaran akan berhasil apabila guru dapat merespon kebutuhan siswa tersebut, sehingga guru harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik dalam pelaksanaan sosial. Nah, kita masuk ke soal ketiga. Jelaskan bagaimana faktor budaya mempengaruhi munculnya perbedaan individu. Nah, setiap makhluk hidup yang dilahirkan di bumi, Allah memiliki perbedaan perkembangan yang beragam. Mereka dilahirkan dengan fisik, kelamin, kecerdasan, karakteristik kepribadian, kondisi tubuh yang berbeda, dan perkembangan itu pun berjalan seiring dengan berjalan waktu dan usia. Cara hidup mereka juga berbeda lingkungan, komunitas pergaulan, hubungan, tempat belajar dengan cara yang dilakukan dalam menghabiskan waktu mereka. Dalam prinsip perkembangan terdapat
Perbedaan dalam setiap individu dalam berkembang. Seseorang perlu penyesuaian diri dalam berkembang dalam rentang waktu yang lama dan memerlukan bimbingan serta perlindungan dalam tahap perkembangannya. Karena perkembangan itu bersifat sistematis, saling tergantungan, meskipun perkembangan itu berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada. Nah, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama, hereditas, merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis. Dalam kata lain, hereditas berarti sifat keturunan yang dipengaruhi oleh faktor genetik yang terdiri dari kromosom ayah dan ibu dari setiap individu. Contohnya itu seorang ayah dalam keluarga mempunyai kebiasaan yang suka humoris. Otomatis, kemungkinan besar si anak akan mewarisi keturunan dari si ayah. Yang kedua, lingkungan. Dalam psikologi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada dalam lingkungan individu, meliputi sikap, tingkah laku, dan perkembangannya. Lingkungan itu mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, meliputi alam, benda, ataupun kehidupan material manusia. Lingkungan sendiri bisa mempengaruhi keadaan fisik setiap individu maupun psikologisnya. Pengaruh secara psikologis meliputi kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan, udara, yang nantinya berdampak pada keadaan jasmani setiap individu. Contohnya, seorang individu yang berkembang di lingkungan yang kumuh dan tidak bersih, maka nantinya akan mengganggu kesehatan individu sehingga menyebabkan sakit kurangnya gizi dan vitamin dan menghambat perkembangan seseorang. Begitupun sebaliknya, jika seseorang hidup di lingkungan yang bersih, maka akan berkembang baik karena kebutuhan lingkungan yang sehat dan bersih sudah terpenuhi. Nah, kita masuk ke soal keempat. Jelaskan bagaimana faktor bawaan dapat menimbulkan adanya perbedaan individual. Penyebab perbedaan individu yang pertama, keturunan atau natur. Setiap orang memiliki berbagai kemampuan dan kapasitas yang diturunkan kepadanya dan menentukan kemajuan perkembangan diri orang tersebut. Hal ini juga membatasi perkembangan dan pertumbuhan individu dalam banyak cara dan berkaitan dengan jenis kelamin, kecerdasan, dan kemampuan khusus lainnya. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan juga berperan besar bahkan memegang kunci untuk macam-macam perbedaan individu. Tidak ada orang yang mengalami lingkungan yang sama sejak lahir hingga meninggal. Perbedaan individu timbul pada rangsangan dasar yang diterima seseorang dari lingkungan internal dan eksternalnya, termasuk keluarga, teman, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya perbedaan individu. Perbedaan individu merupakan subjek di dalam psikologi modern. Dalam banyak hal, kajian ini merupakan psikologi klasik yang ditunjukkan pada psikologi seseorang mengenai perbedaan dan kesamaan antara orang-orang. Nah, soal kelima, buatlah posisi Anda sebagai guru yang sedang menjelaskan kepada murid tentang bagaimana menghargai perbedaan individu. Nah, di sini saya menjelaskan kepada murid tentang bagaimana menghargai perbedaan individu. Nah, di sini saya menjelaskan kepada siswa bahwasanya setiap manusia pasti mempunyai perbedaan. Nah, dari perbedaan itu kita saling menghargai dan bilang ke murid tetap selalu semangat. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Bye.